Pertama, pergi ke kota membeli roti. Roti dibeli bercampur coklat. Selamat datang peserta ini, semoga tetap semangat. Guru ini itu lahir karena keresahan rendahnya potensi guru, hingga muncul organisasi yang sifatnya membangun pribadi-pribadi guru. Sebetulnya kalau kita memahami guru yang sudah bersertifikasi itu mendapat tunjangan khusus sertifikasi. Nah, harus menyadari bahwa 10% dari tunjangan sertifikasi itu adalah untuk pengembangan diri. Berbentuk apa? Nah, pengembangan diri itu bisa untuk membeli buku, bisa juga untuk membeli penunjang pembelajaran gunanya. Nah, sehingga teman-teman sekarang di lapangan itu tidak menyadari bahwa 10% dari sertifikasi itu adalah untuk pengembangan diri. Lalu yang kedua, ada beberapa poin penekanan di dalam kegiatan dan unsur-unsur yang sangat melibatkan potensi guru. Bahwa sudah jelas undang-undang guru dan dosen itu sudah dimunculkan dan sudah kita ketahui tentunya ada perbedaan antara guru dan dosen. Nah, sifatnya sama untuk pengembangan diri. Yang pertama itu guru sudah mendapat sertifikasi. Nah, bagi guru yang sudah mendapat sertifikasi itu hendaknya dia mempunyai kemampuan yang lebih daripada teman-teman yang belum. Tapi sebaliknya, guru yang sudah mendapat sertifikasi itu kadang-kadang dia diam, berdiam diri, tidak mengembangkan diri, berpikir apalagi yang saya cari. Bahkan dia berpikir apalagi yang saya cari, saya sudah sertifikasi. Kalian yang belum itulah yang perlu bergerak, perlu berkarya. Nah, itu juga. Padahal itu kan sertifikasi itu kan sifatnya artinya kita sudah mempunyai kemampuan yang lebih. Paling-paling kita berpikir yang tidak membangun seperti itu. Kemudian beberapa pemaknaan, yaitu satu yang sudah tadi, dua itu keharusan dibentuknya organisasi. Organisasi sudah kita bentuk, tapi kalau tidak kita jalani, iya. Nah, harapan kami apabila sudah membentuk organisasi itu dengan segala pengurusnya itu harus bergerak, sehingga itu bisa meningkatkan IPM kita di Kabupaten Sekadau itu tujuannya. Nah, saya pernah kemarin waktu evaluasi satu dusun satu sarjana oleh Dirut Dikti Untan itu mengatakan bahwa IPM Sekadau itu 64,sekian%. Itu bukan IPM sebenarnya, itu adalah IPM campuran. Kenapa? Karena anak-anak Sekadau itu banyak sekolah di Pontianak, salah satu contohnya. Yang kedua, kalau kita lihat IPM Sekadau itu bukan di skala yang itu, mesti harus berubah. Kenapa? Karena anak-anak kita sekarang, contoh anak-anak kita yang sudah kuliah sekarang umurnya kan mencapai 18-20. Tapi di KK, kalau kita lihat KK-nya, anak kita masih SD. Nah, itu yang membuat IPM kita itu rendah. Sehingga apabila di Capil itu berkolaborasi, selalu setiap tahun mengupdatekan KK itu, kelihatan bahwa IPM Sekadau itu akan berubah setiap tahun. Nah, tapi apakah itu dimungkinkan untuk perubahan di setiap KK itu perlu ada?
Kalau setiap tahun orang capil untuk mengubah kakak kita, tentu IPM kita semakin tinggi. Semakin tahun IPM kita semakin tinggi. Nah, dengan demikian itu adalah kajian kita bersama bahwa peningkatan IPM itu bukan tugas siapa-siapa, itu adalah tugas kita semua, terutama tugas para guru. Yang ketiga, lahirnya tunjangan profesi guru itu tadi itu adalah suatu penghargaan bahwa guru itu sudah melakukan hal-hal yang membuat, ya, yang membangun serta yang mendidik anak-anak kita. Sehingga apabila yang dilakukan oleh guru itu adalah menjadi salah satu contoh dan pedoman bagi anak. Saya setiap ada kegiatan PRT selalu menggaungkan bahwa guru itu harus hati-hati dalam menjaga etika. Karena etika kita itulah yang menentukan keberhasilan seorang guru. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita itu adalah guru. Pekerjaan guru itu adalah pekerjaan pilihan kita, bukan siapa-siapa, bukan pembelian si A si B, bukan pelarian pekerjaan, tidak. Itu adalah pilihan kita. Untuk itu kita selalu meningkatkan guru itu adalah pendidik, bukan pengajar. Pendidik dengan pengajar itu berbeda. Orang bisa mengajar belum tentu dia bisa mendidik, dan sebaliknya. Oleh sebab itu, etika kita itu kemana kita selagi kita masih dalam rekrutan ASN harus selalu dijaga. Ya, ada beberapa seorang guru yang mencari etika gurunya itu adalah bagian daripada kita juga. Ibaratkan beras, tidak murni beras, mesti ada antahnya. Nah, tapi kita tidak semuanya itu menjadi antah, kan tidak mungkin. Nah, ada beberapa teman-teman kita itu yang tidak kita ceritakan kronologisnya. Nah, itulah yang namanya guru itu baik, tapi pribadi orang itu yang tidak baik. Nah, itu. Bukan saya mengatakan guru itu jelek, tidak. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui bahwa IGI itu memang lahir untuk kepentingan anak-anak didik. IGI itu lahir dan berkarya dari guru, ya, untuk murid. Sehingga nanti apabila organisasi ini selalu kita kembangkan, selalu kita angkat, nah, sehingga mungkin bisa membuat anak-anak kita itu semakin maju. Ada beberapa organisasi yang di dalam guru itu ada PKI, ada IGI dan sebagainya. Nah, kedua organisasi itu sama-sama baik, sama-sama memajukan. Kalau PKI itu kan komunitas guru-gurunya. Nah, demikian juga IGI, ya, yang bersama bekerja, ya, membangun anak-anak bangsa sehingga IPM kita semakin tinggi, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Dengan harapan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada pengurus IGI, walaupun dia baru mulai berkarya dalam 1 tahun ini, tapi sangat luar biasa. Hasilnya sudah dapat nampak kita lihat, ternyata mereka bisa membangun anak-anak lewat berbagai cara, lewat berbagai misalnya seperti puisi, kemudian yang lain-lainnya, ya. Dan harapan kami tidak hanya berhenti di situ saja, terus berkembang dan berkembang sampai nanti, ya, dengan IGI ini kita bisa melihat hasil beberapa tahun ke depan IPM kita bisa berubah. Dengan usaha dan dedikasi yang semacam ini, atas nama Dinas Pendidikan dan Edukasi yang setinggi-tingginya, semoga tetap semangat, tetap jaya ke depannya, ya. Dan bagi guru-guru tidak terlambat bagi saya mengucapkan selamat ulang tahun guru tanggal 25 kemarin, ya. Semoga guru itu tetap menjadi guru, bukan guru menjadi lain, ya. Itu tidak kita inginkan. Ya, guru tetaplah guru, ya. Kalau kita juga berasal dari guru, ya. Mendengar lagu Himne Guru itu saat itu alangkah sedihnya, baru kita insaf bahwa tahu bahwa seorang guru itu memang adalah guru lah yang paling baik. Ketika perang Nagasaki kan Hiroshima kan gedung putih itu
hancur, sudah putih. Tapi pakar pendidikan dari sana bukan bertanya berapa orang manusia yang mati, berapa orang mungkin tidak, tapi dia bertanya masih berapa guru yang hidup. Nah, artinya dengan pertanyaan itu, dengan masih banyak guru yang hidup, berarti kita masih mampu membangun gedung lebih daripada itu. Nah, kata-kata itulah yang membuat kita, artinya guru itu adalah menjadi ujung tombak dari visi sektor pemerintahan. Orang jadi presiden itu kan karena guru. Orang mau jadi apa-apa saja karena guru. Ya. Cuma pada saat sekarang dengan adanya perubahan zaman, perpindahan masa, guru sekarang kurang dihargai di masyarakat. Kalau zaman dulu, zaman saya masih jadi guru dulu, tahun 90-an dulu, guru itu luar biasa dihormati di masyarakat. Dikasih gratis makan dan minum di masyarakat, luar biasa. Sampai-sampai manggil kita yang tua dan beban palangan, manggil kita ujung guru. Yang sebaya dengan kita anak guru, yang muda dengan kita pak guru, dan sebagainya. Luar biasa. Nah, tapi masa tidak akan mungkin mengembalikan kita ke zaman yang seperti itu lagi, tapi kita lah yang bisa menyesuaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin demikian sering yang bisa saya sampaikan dengan pertemuan kita ini. Saya sangat berharap sekali kepada panitia, terutama kepada pengurus ini, dan mudah-mudahan hari ini nanti bisa berjalan terus-menerus kembangkan kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan, tutur kata, pembicaraan saya kurang teratur dan kurang terstruktur. Yang benar itu datangnya dari Tuhan, yang salah datang semata-mata dari Tuhan. Sekian dan terima kasih dari Pak Lino, Pak Jurnamin, Pak Sarga, Pak Sengah.